Tetapi yang sulit adalah merawat persekutuan yang ada itu. Karena di dalam persekutuan yang bersama-sama ini selalu ada kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang satu dengan yang lainnya berbeda. Jadi ketika kita hidup bersama-sama, kita diingatkan kalau kita itu berpikir, berpikirlah seperti Kristus. Kalau kita merasa, merasalah seperti Kristus. Ya. Ukurannya apa? Ketika kita bertindak, pikirkan apa yang Kristus pikirkan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berpendapat. Bukan berarti kita nggak boleh mengungkapkan pendapat kita. Tetapi jangan sampai kita membenci orang lain. Jadi yang dibenci itu bukan orangnya. Tetapi dibenci itu adalah sikap dan caranya yang mungkin tidak benar. Sehingga ketika kita bicara mengenai hidup bersama, maka kita berpikir dan merasa seperti Kristus itu menjadi ukuran. Maka semua tindakan kita, semua pikiran kita, semua perasaan kita, kita harus ukurkan juga seperti yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh Kristus. Kalau kita mau merawat kebersamaan kita, maka kita harus bersedia melayani orang lain. Dengan menanggalkan semua kemegahan kita, menanggalkan semua latar belakang kita, gelar kita, kehebatan kita berpikir, mungkin juga status sosial kita. Kita bersedia melayani orang lain sama seperti Kristus. Bahkan dikatakan bersedia menjadi hamba. Tidak punya hak apa-apa. Bahkan tidak punya hak untuk dipuji. Bagaimana tips hidup bersama? Saya ulangi lagi ya. Berpikir dan merasa seperti Kristus. Bukan berpikir menurut pikiran saya. Atau merasa menurut perasaan saya, tidak. Tapi berpikir dan merasa seperti Kristus. Karena Shalom saudara yang setia mengikuti program Terang Warta Rohani. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat ya. Semua yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Amin ya. Amin ya. Semoga kita selalu ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita masih bersama-sama terus ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Menjadi orang Kristen yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi orang Kristen yang selalu bisa bersaksi bagi orang di sekitar kita. Nah, pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Khususnya dalam masa-masa yang saya katakan sekarang ini masa-masa yang gak mudah ya. Mengapa demikian? Karena ternyata makin kesini gitu ya. Orang lebih senang hidup itu bersifat individual. Bersifat pribadi. Dan kadang-kadang ketika sedikit aja masalah itu dipersoalkan. Dibesar-besarkan. Sehingga orang itu merasa bahwa saya nggak mau mengganggu orang lain, saya nggak mau juga diganggu. Saya memiliki kehidupan pribadi, silakan terserah saya mau buat apa, itu urusan saya. Dan itu menjadi satu fenomena yang kita lihat pada akhir-akhir ini, bahwa orang dengan kecanggihan teknologi, dengan media sosial, orang lebih banyak di media sosial, dan dia lupa bahwa dia butuh juga pertemuan-pertemuan yang langsung begitu ya, pertemuan-pertemuan yang dengan orang lain ya. Kalau anak muda mungkin pergi nongkrong begitu ya di kafe gitu ya sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Tetapi ada orang-orang tertentu yang nggak mau juga, dia ribet, nggak mau ke sana kemari. Dia lebih senang tinggal di rumah, kemudian dia searching di media sosial, kemudian dia merasa bahwa dia sudah hidup bersama-sama. Ini yang aneh ya, dia merasa punya teman yang banyak saudara. Tapi sejatinya dia dalam keadaan kesepian saudara. Kenapa? Karena orang yang biasa merasa memiliki teman yang banyak di media sosial, ternyata dia orang yang kesepian. Beda dengan orang yang bertemu langsung, ngobrol-ngobrol itu langsung dia merasakan sentuhan-sentuhan yang memang kita sebagai makhluk sosial. Beberapa waktu lalu saya sudah bicara mengenai bagaimana sih tips hidup bersama-sama. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat kira-kira? Nah, saya ulangi ya. Pertama, yang pada waktu lalu saya mengajarkan bagaimana tips hidup bersama. Yang pertama, kita diajarkan untuk apa? Sehati sepikir. Yang kedua, kita menjadi orang yang rendah hati. Kemudian yang ketiga, kita belajar untuk mengutamakan orang lain. Nah, sekarang kita sambung lagi ya. Supaya lengkap begitu ya. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, bagaimana kita seharusnya hidup bersama-sama. Karena itu saya mengajak kita
saudara yang mendengarkan atau memperhatikan menjadi mengikuti acara ini, silahkan buka Alkitab saudara di surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Sudah ketemu belum? Ya, santai-santai saja ya, sambil ngopi bolehlah. Ambil kopi, kemudian buka Alkitab, bisa dibaca, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Bagi saudara yang di mana saja saudara bisa menyimak siaran ini, atau program ini, silakan buka Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8, saya bacakan untuk kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Ini sebagai orang Kristen tentu kita harus belajar dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak ajaran-ajaran atau teladan-teladan yang diberikan bagaimana kita hidup bersama-sama. Pada waktu lalu saya bilang begini, kita memulai kebersamaan atau memulai sebuah persekutuan atau katakanlah memulai sebuah organisasi itu sebenarnya tidak terlalu sulit, saudara. Itu tinggal kesepakatan 2-3 orang sudah jadi. Tetapi yang sulit adalah merawat persekutuan yang ada itu. Karena di dalam persekutuan yang bersama-sama ini selalu ada kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang satu dengan yang lainnya berbeda. Bagaimana merawat keperbedaan ini dalam kebersamaan? Ini nggak gampang. Karena itu kita harus belajar dari firman Tuhan bagaimana tips hidup bersama-sama. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berpikir dan merasa seperti Kristus. Ini gimana? Jadi ketika kita hidup bersama-sama, kita diingatkan kalau kita itu berpikir, berpikirlah seperti Kristus. Kalau kita merasa, merasalah seperti Kristus. Ya. Ukurannya apa? Ketika kita bertindak, pikirkan apa yang Kristus pikirkan. Apakah dia berpikir ini atau berpikir itu? Ketika kita bertindak, apa yang Kristus rasakan? Apakah dia merasa ini atau merasa itu? Jadi ketika kita bertindak, itu ukurannya selalu bagaimana pikiran Kristus. Apakah Kristus akan senang atau tidak? Apakah Kristus senang dan merestui tindakan-tindakan kita? Sehingga ketika kita hidup bersama-sama, kita diajak oleh Kristus sendiri agar mencontoh dia di dalam bagaimana kita berpikir dan merasa ketika kita hidup bersama-sama. Ada banyak contoh ya di dalam Alkitab ya. Ketika Kristus berhadapan dengan orang-orang yang menyerang dia, yang saya sebut sebagai orang-orang, katakanlah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, yang ketika Kristus menyampaikan sesuatu bukannya menerima, bukannya senang, tapi diserang. Bahkan bagaimana caranya mengalahkan Yesus. Tetapi bagaimana cara Kristus menghadapi itu? Apakah pada saat itu dia mulai marah-marah, kemudian dia mulai mencari teman-temannya, mencari muridnya, ayo kita serang dia, kita lawan dia. Bagaimana caranya biar dia kalah? Tidak. Justru ketika dia diserang oleh orang, dia tidak lari, tapi dia, ayo kalau gitu kita diskusi, kita ngobrol. Saya sampaikan apa yang benar, saya sampaikan. Kalau masalah Anda nggak suka nggak apa-apa, tetapi saya nggak pernah membenci Anda. Nah itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berpendapat. Bukan berarti kita nggak boleh mengungkapkan pendapat kita. Tetapi jangan sampai kita membenci orang lain. Jadi yang dibenci itu bukan orangnya. Tetapi dibenci itu adalah sikap dan caranya yang mungkin tidak benar.
Karena kadang-kadang orang-orang Farisi pada masa itu kan dia tidak hanya ingin belajar ya. Dia hanya ingin mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dia hanya ingin mencari bagaimana caranya untuk supaya Kristus ini kelihatannya dia itu keliru begitu ya. Nah, ketika menghadapi ini, Kristus apakah saat itu dia kemudian membuat kelompok? Bagaimana caranya supaya ada semacam geng-gengan begitu? Ya tidak. Dia hadapi orang Farisi ini dengan tenang, dengan tidak emosi. Dia tunjukkan kesalahan-kesalahan mereka, tetapi dengan cinta kasih. Nah, ini yang disebut dengan berpikir dan merasa seperti Kristus. Kita kan tidak boleh ya. Pertanyaan saya, ada nggak orang di sini kalau kita katakan dia suki, ketika kita bisa mengalahkan dia, orang itu akan senang? Ya pasti nggak senang ya. Nggak ada orang yang ketika diskusi, berdebat begitu dia kalah, kemudian dia senang. Tidak. Karena itu kita berpikir, kita nggak berjuang untuk mengalahkan orang. Kita nggak berjuang untuk menunjukkan orang itu salah. Tidak. Kita berjuang untuk menunjukkan apa yang baik, apa yang benar. Begitu. Bukan menunjukkan kamu salah, saya benar, bukan. Kita menunjukkan apa yang baik dan benar kepada orang lain. Itu cara kita berpikir dan merasa. Jangan sampai ego kita naik sehingga nggak memikirkan perasaan-perasaan orang. Karena ketika orang dipojokkan, ketika orang disalahkan, ketika orang dihakimi, ketika orang itu tidak dihargai dan sebagainya, pasti dia terluka. Itu maksudnya berpikir dan merasa seperti Kristus. Kristus bukan melukai orang dia. Dia juga tidak berjuang untuk melukai orang Farisi, berjuang untuk melukai orang Saduki, ahli-ahli Taurat, enggak. Dia hanya menyatakan apa yang benar begitu. Kalau Anda salah, ya disampaikan itu keliru. Ini yang benar begitu. Bukan berarti untuk melukai dia. Nah, kalau melukai berbeda ya. Mungkin saat itu kalau Kristus memang berniat melukai mereka, pasti punya cara yang frontal sekali ya. Tetapi kita lihat bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir, dan bagaimana dia merasa. Jadi dia selalu mengukur semuanya dengan sangat terukur. Sehingga dia juga tahu bagaimana hidup bersama-sama dengan masyarakat pada masa itu. Hidup bersama-sama dengan para muridnya. Dia bisa mengukur semua. Ketika Petrus keliru, ya ditegur saat itu. Tetapi Kristus juga datang untuk apa? Mencari Petrus yang sudah dikatakan sudah tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah gurunya. Dia menyangkal ya. Tetapi apakah dibiarkan? Tidak. Dia tetap mencari. Ini bukti bahwa dia tidak dendam, dia tidak marah, sekalipun dia mungkin ya saat itu ditinggal oleh Petrus. Tetapi kebersamaan itu dilakukan dengan cinta kasih. Dia berpikir dan merasa dengan ukuran-ukuran yang memang sewajarnya. Sehingga ketika kita bicara mengenai hidup bersama, maka kita berpikir dan merasa seperti Kristus, itu menjadi ukuran. Maka semua tindakan kita, semua pikiran kita, semua perasaan kita, kita harus ukurkan juga seperti yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh Kristus. Kemudian yang kedua, saya tulis di sini, dalam hidup bersama kita nggak boleh gengsi. Wah, ini pertanyaan sekarang begini, loh apa hubungannya Pak hidup bersama dengan gengsi? Nah, kalau gengsi ini kan bicara mengenai dia punya apa, aku punya apa. Oh tidak saudara. Gengsi itu bisa ada dalam sebuah kebersamaan. Ini kadang-kadang orang itu kan kalau gengsi itu kan misalnya begini ya. Kita itu salah begitu ya. Tapi kita gengsi mengakui kalau kita salah. Ini kan persoalannya. Atau kita gengsi untuk memaafkan orang lain. Oh siapa dia kok aku maafkan. Ya ini kita gengsi karena kita terlalu terlalu jadi orang yang nggak mau diotak-atik ya. Karena kita memiliki harga diri. Makanya dalam kehidupan bersama kita nggak boleh gengsi. Ketika kita bersama-sama dengan banyak orang. Termasuk dalam hal misalnya mengakui pendapat orang lain. Kan banyak ya ketika kita diskusi. Katakanlah saya sebagai pemimpin begitu ya. Saya orang yang dituakan atau saya menjadi orang yang memimpin. Ketika ada orang-orang sekitar saya yang saya pimpin. Dia memberikan masukan yang bagus. Saya menjadi gengsi. Saya nggak mau terima masukannya dia. Saya bilang, itu biasa sudah tahu. Karena dia gengsi menerima masukan orang lain. Dia gengsi kalau keputusan-keputusan dilakukan itu berdasarkan dari masukan anak buahnya. Nah ini kan tidak bisa ya. Apalagi dalam persekutuan di gereja kita menjadi gengsi untuk mengakui kelebihan-kelebihan orang lain. Ini kan dalam persekutuan kita bersama-sama kan si A punya kelebihan, si B punya kekurangan, punya kelebihan juga. Nah kita tidak boleh gengsi untuk
merasa itu nggak ada, nggak boleh. Kita harus mengakui setiap kelebihan-kelebihan orang lain. Dan kita bersedia berbaur juga dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, menjadi gengsi ini kan kita, kalau Kristus ini kan dikatakan setara dengan Allah. Dia adalah Allah. Tapi dia mau turun, berbaur dengan manusia. Nah, ketika kita ada dalam kebersamaan, mungkin latar belakang kita, ekonomi kita mungkin, mohon maaf ya, mungkin lebih baik dari si A. Jangan kita gengsi bergaul dengan dia. Kita hanya bergaul dengan yang sama semua. Kalau dengan ini saya nggak mau. Ini kan sering terjadi ya. Misalnya di gereja begitu ya. Ada orang-orang, mohon maaf, secara strata sosial mungkin lebih rendah begitu ya. Dia lebih beda dengan mungkin si A, si B begitu ya. Kadang-kadang nggak mau bergaul. Nah, ini dikatakan jangan gengsi. Kristus saja yang adalah Allah, dia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia nggak gengsi untuk datang kepada kita. Dia datang kepada kita, dia juga nggak gengsi untuk menerima kita, orang yang berdosa, dan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi gengsi itu sebenarnya merusak persekutuan kita. Kalau kita tidak mau berbaur dengan orang lain, maka pada akhirnya kita akan terkotak-kotak. Gengsi karena saya itu dalam persekutuan itu, kebersamaan itu, saya memiliki gelar yang lebih bagus. Ya, misalnya gelar saudara S3. Sebenarnya yang lain itu tidak sekolah, mulai gengsi. Lah dia kan tidak sekolah. Bagaimana saya hidup bersama-sama? Cara berpikirnya sudah berbeda. Mulai kita gengsi. Kita cari orang yang sama. Itu juga nggak salah. Tetapi jangan sampai itu merusak persekutuan. Lama-lama terjadi pengkotakan. Terkotak-kotak satu dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Ada persekutuan, ada kebersamaan. Tetapi terkotak-kotak karena kita sedang membangun benteng kita sendiri. Disebabkan karena kita gengsi menerima orang lain dengan latar belakang yang berbeda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ini yang mungkin kalau saya lihat tidak mudah ya. Bersedia untuk melayani. Kristus itu datang sebagai manusia, dikatakan dia menjadi hamba. Hamba di sini bicara orang yang pada masa itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki hak apa-apa. Dia hanya bertugas untuk melayani tuannya. Misalnya dia diminta untuk membajak sawah. Atau diminta dia untuk mengerjakan ladang begitu. Dia kerjakan semua atau mengembalakan domba. Dia kerjakan semuanya. Dengan sangat setia. Begitu dia sampai di rumah. Alkitab catat di situ bahwa nggak mungkin tuannya bilang, aduh kasihan ya kamu udah kerja seharian capek. Ayo sini saya buatin teh. Saya buatin kopi apa? Kopi pakai gula atau enggak? Nah, tidak ada saudara karena hamba nggak memiliki hak apa-apa. Tapi sebaliknya dikatakan kalau kita membaca kisah-kisah yang ada dalam Alkitab, justru tuannya bilang, kamu udah pulang ya, sekarang siapkan makanan untuk kami semua. Dia sampai di rumah masak lagi, saudara. Masak semuanya, sudah ngatur semuanya. Selesai masak semuanya, pertanyaannya, apakah datang tuannya? Waduh, terima kasih ya, sudah mau masak yang enak, kami sekeluarga senang. Tidak, dia habis itu nggak berterima kasih juga, dia tinggal pergi saja. Karena memang hamba itu nggak mempunyai apa? Nggak mempunyai hak apapun, termasuk pujian, penghargaan dari tuannya. Dan ini diajarkan di dalam Alkitab, kita harus bersedia melayani orang lain tanpa mencari pujian yang sia-sia. Kita bersedia melayani orang lain bahkan sampai tempat yang terendah. Apakah bisa? Ini yang menjadi pergumulan kita bersama. Oleh sebab itu, kalau kita mau merawat kebersamaan kita, maka kita harus bersedia melayani orang lain. Dengan menanggalkan semua kemegahan kita, menanggalkan semua latar belakang kita, gelar kita, kehebatan kita berpikir, mungkin juga status sosial kita. Kita bersedia melayani orang lain sama seperti Kristus. Bahkan dikatakan bersedia menjadi hamba. Tidak punya hak apa-apa. Bahkan tidak punya hak untuk dipuji. Kadang-kadang kan begini ya. Kalau kita sudah melayani, pasti kita mau terima kasih ya. Wih, luar biasa pelayanannya. Bahkan nanti orang akan memberikan apa yang memberikan. Katakanlah kalau membuat sesuatu begitu, orang memberikan penghargaan. Dalam bentuk ucapan terima kasih, puji-pujian dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada orang yang memuji kita? Bagaimana jika tidak ada orang yang menghargai kita? Apakah kita berhenti melayani? Ya tidak. Kristus nggak peduli orang puji atau tidak, dia melayani saja karena dia hamba. Hamba itu tidak punya hak untuk mendapat pujian. Tidak punya hak untuk dapat apa-apa. Tetapi kalau kita masih
masih meminta sesuatu dari dari orang lain untuk memuji kita, ya berarti kita bukan hamba. Berarti kita ini tuan begitu ya. Tuan yang menyamar menjadi hamba begitu. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana tips hidup bersama? Saya ulangi lagi ya. Berpikir dan merasa seperti Kristus. Bukan berpikir menurut pikiran saya. Atau merasa menurut perasaan saya. Tidak. Tapi berpikir dan merasa seperti Kristus. Karena itu pasti perasaan yang didasarkan kepada kasih yang murni. Yang kedua, dalam hidup bersama, jangan gengsi, mengakui kelebihan orang lain. Jangan gengsi juga untuk mengampuni orang lain atau memaafkan orang lain jika dia berbuat salah. Kemudian yang ketiga, bersedia untuk melayani. Bahkan kita siap menjadi hamba seperti Kristus. Tanpa kita meminta hak-hak kita, termasuk kita mungkin dipuji, dihargai, dan sebagainya. Bukan berarti saya mengajarkan, kalau gitu nanti kalau ada orang melayani kita nggak usah puji, nggak usah kasih penghargaan, bukan dari situ. Kita patut saling support. Nah ini kan bersama ya, kita saling support, saling menghibur, itu kebersamaan harus ada. Tetapi kita sekalipun tidak dipuji, sekalipun tidak diapresiasi, kita adalah hamba yang melayani. Sehingga kebersamaan kita itu akan semakin kokoh karena ada orang-orang yang berpikir dan merasa seperti Kristus, ada orang-orang yang tidak gengsi mengakui kelebihan orang lain, bahkan bersiap juga jika perlu untuk memaafkan, dan ada orang-orang yang bersedia untuk melayani sama seperti Kristus, bahkan siap menjadi hamba tanpa memikirkan hak-hak yang akan diperoleh termasuk pujian dan penghargaan. Kiranya pelajaran ini memberkati kita semua. Semoga setiap persekutuan kita, entahkah di gereja, di keluarga, di mana saja, itu akan semakin baik saudara. Karena didasarkan kepada cara bagaimana kita hidup bersama yang sudah diajarkan oleh Kristus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa dalam program Terang Warta Rohani pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.